Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu huwa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan muliakan. Alhamdulillah, kita kembali dan terus-menerus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Zat yang Maha Al-Hakim, Allah Zat yang Maha Al-Latif, Zat yang Maha Lembut, yang terus-menerus memberikan kesempatan kepada kita manusia yang banyak berbuat dosa untuk bertaubat, yang terus-menerus memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal terbaik kita sebelum datangnya perjalanan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, tema yang akan kita bawakan di pagi hari ini masih tentang amalan hati. Kalau yang pertama kita pernah bahas tentang ikhlas, yang kedua tentang keyakinan, kemudian hari ini kita akan membahas tentang ibadah amalan hati, yaitu berkaitan dengan ibadah tafakkur, at-tafakkur. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ibadah hati sebagaimana yang kita ketahui bersama lebih agung dibandingkan dengan ibadah secara zahir. Bahkan para ulama merumuskan satu kaidah tentang pentingnya ibadah secara batin, ibadah hati. Kata para ulama, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyyah. Berapa banyak amalan zahir yang menjadi besar karena amalan batinnya. Sebaliknya, berapa banyak rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang besar kemudian berubah menjadi amalan yang kecil dikarenakan karena niatnya. Sebagai contoh, membangun masjid bukan perkara yang mudah, membutuhkan tenaga, harta, pengorbanan yang besar. Akan tapi amal yang besar ini menjadi sia-sia karena niat yang salah. Seorang ketika membangun masjid karena niat dan tujuan bukan karena Allah, bukan karena mencari ridha Allah, intinya bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia, hancur amalannya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melakukan satu amalan kecil maupun besar, di dalam amalan tersebut dia sekutukan diriku, kata Allah, dengan selainku, maka aku akan tinggalkan amalan itu dan tidak aku pedulikan, kata Allah Jalla Jalla. Bayangkan kalau seandainya kita beramal, Allah tinggalkan kita dengan amalan kita, maka siapa yang akan memberikan pahala amalan tersebut? Tidak ada satupun. Artinya amalan tersebut menjadi amalan yang batil, tidak bersisa. Dan berapa banyak amalan yang kecil berubah menjadi besar karena perkara niat. Seorang melakukan aktivitas kesehariannya, seorang tidur, bangun dari tidur, lalu kemudian duduk, bangkit dari duduknya, menjadi berpahala karena niat. Demikian pula siapa yang menyangka memberi air minum atau menghilangkan gangguan di tepi jalan, gangguan dari tengah-tengah jalan, ada ranting pohon yang mengganggu, yang sampai masuk di tengah jalan, yang kalau seandainya ada orang berjalan di situ mungkin kesangkut kepalanya, maka kita potong dengan amalan yang kecil dipandang remeh oleh manusia tersebut.
Siapa tahu itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Kita mungkin sering mendengar cerita seorang wanita pezina yang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara memberi minum bukan kepada manusia, tapi kepada seekor anjing. Bagaimana besarnya pahala kalau kita benarkan niat dalam diri kita ketika kita memberi minum kepada manusia. Ditambah lagi manusia yang menuntut ilmu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, besar. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajula." Aku lihat ada seorang laki-laki yang bermain-main di surga, yang berjalan berkeliling di surga, menikmati keindahan surga. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq." Karena dia memotong pohon yang menjorok ke tengah-tengah jalan, yang berpotensi mengganggu kaum muslimin. Lalu kemudian dia potong dan dia katakan, kata orang ini, la'unahiyanna hadza 'anil muslimin la yudhihim. Akan aku potong dahan ini yang berpotensi mengganggu kaum muslimin sehingga kaum muslimin bisa selamat dari gangguannya. Dia potong, maka dia masuk surga karenanya. Maka kata para ulama di antara Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah wa ra'ah mengatakan yang memasukkan wanita pezina ke surga, yang memasukkan lelaki pemuda ini ke dalam surga bukan karena amalannya secara lahir, tapi yang memasukkannya karena adalah amalannya secara batin. Karena ketika dia melakukan amalan tersebut, yang dia cari adalah karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingannya jauh antara perbandingan amalan zahir maupun perbandingan amalan yang batin. Dan di antara amalan batin, amalan hati tersebut yang paling mulia adalah amalan ibadah tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi, tafakkur itu artinya bahasa Indonesianya apa? Bertafakkur sudah jadi bahasa Indonesia ya. Bertafakkur artinya berfikir. Bertafakkur secara bahasa diartikan berfikir. Ini ibadah hati. Sebagian ulama bahkan mengatakan yang berakal, yang berfikir di dalam tubuh manusia itu bukan akal pikirannya, tapi mana? Hatinya. Ini perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya yang berfikir dalam tubuh manusia itu bukan akalnya, tetapi hatinya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kedua-duanya berfikir. Akal pikiran berfikir, demikian pula hati yang berfikir. Akan tapi yang berbeda adalah akal berfikir menghasilkan kecerdasan, tapi hati yang berfikir menghasilkan keimanan. Arti tafakkur menurut Al-Imam Al-Munawi rahimahullah adalah kita memaksimalkan akal pikiran dan juga hati untuk mengambil ibrah. Kita memaksimalkan akal pikiran dan juga hati untuk mengambil ibrah. Apa ibrah? Pelajaran dari setiap kejadian. Ini makna tafakkur. Sebagai gambaran, tafakkur memaksimalkan akal pikiran dan hati untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap kejadian. Sebagai contoh, ketika seorang bertafakkur, ketika seorang berpikir dengan akalnya dan dengan hatinya, maka dirinya akan mudah mendapatkan rasa cinta kepada Allah, akan terbuka jalan di hatinya untuk merasakan rasa takut kepada Allah dengan tafakkur. Kita ambil contoh, sebagai contoh, seorang tatkala merenungi tentang nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan ke dalam kehidupannya, dia akan bertanya, kita akan tanyakan kepada dia, kira-kira apa kelebihanmu dibandingkan yang lain sehingga Allah memilihmu menjadi seorang yang beriman, seorang yang muslim, seorang ahli tauhid, seorang yang mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan kita? Apa kelebihan kita sehingga kita di sini sudah selesai melaksanakan ibadah yang agung, ibadah salat subuh secara berjamaah? Apa kelebihan kita? Apa karena kita kaya?
Apa karena kita cerdas? Apa karena kita kuat? Atau karena kita punya nasab keturunan yang mulia? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita dibandingkan kaum 'Ad yang mereka lebih perkasa kekuatan tubuhnya dibandingkan kita? Mengapa Allah memilih kita menjadi orang-orang beriman, bukan hanya beriman, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik? Kenapa Allah tidak memilih kaum-kaum dahulu yang Allah binasakan dan mereka lebih kuat dibandingkan kita secara fisik? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kanu asyaddu minhum quwwah." Mereka orang-orang yang Allah binasakan lebih perkasa dibandingkan kita. Tapi kenapa Allah pilih kita? Karena kekuatan fisik? Bukan. Kenapa Allah pilih kita untuk beriman dibandingkan orang yang lain? Dibandingkan Qarun, sedangkan Qarun lebih kaya dibandingkan kita. Kenapa Allah memilih kita untuk beriman dibandingkan raja-raja yang mereka kafir kepada Allah? Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja Abraha, Raja Nebukadnezar, yang mereka kufur kepada Allah. Apakah karena nasab kita yang mulia? Kita punya nasab yang mulia, kita keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasul? Jawabannya bukan juga. Kita tidak lebih baik dari anaknya Nabi Nuh alaihi salam yang Allah binasakan dengan banjir bandang. Kita tidak lebih baik dari dua paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Lahab dan Abu Talib, paman Nabi SAW yang Allah binasakan. Sebagiannya bahkan Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Lahab. Namanya Allah abadikan sebagai hinaan dan cacian kepadanya. Apa keutamaan kita sehingga Allah pilih kita menjadi muslim? Kira-kira ada enggak? Kenapa kita kok jadi muslim? Enggak ada. Kenapa Allah pilih kita? Karena nikmat Allah, itu satu-satunya alasan. Karena nikmat Allah Jalla Jalaluhu, bukan karena kita, tapi karena Allah ingin menurunkan kepada kita nikmat, itu saja. Maka ketika kita berpikir tentang nikmat Allah yang besar dalam diri kita yang bukan karena usaha kita seharusnya bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jadikan kita muslim. Alhamdulillah, semoga Allah tetapkan kita dalam keimanan hingga akhir hayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah, nikmat Allah yang menjadikan kita beriman, nikmat Allah yang menjadikan kita lebih mencintai iman, lebih menyukai iman itu ada dalam diri kita dibandingkan dengan kekufuran. Nikmat Allah jadikan kita termasuk orang yang berakal. Nikmat Allah, seluruhnya nikmat Allah dari A sampai Z, nikmat Allah, bukan karena usaha kita. Ada salah seorang dalam salah satu hadis yang riwayatnya diperdebatkan, tapi hadis ini, kisah ini diceritakan oleh Syekh kita, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah wara'ah, tentang seorang lelaki yang hidup di puncak gunung, jauh dari peradaban, tidak berkumpul bersama manusia. Hidupnya selama 500 tahun dia habiskan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon di sampingnya agar dia bisa makan tanpa harus beranjak dari tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan di sisinya mata air sehingga dia minum tanpa harus beranjak dari tempatnya. Dia habiskan 500 tahun untuk beribadah kepada Allah Taala, bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Lalu kemudian dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, wafatkan aku jika seandainya Engkau catatkan wafat untukku dalam keadaan sujud." Maka Allah kabulkan doanya. Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud. Lalu kemudian Allah bangkitkan di hari akhirat dan Allah tanyakan kepada dan Allah perintahkan malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adkhilu 'abdi jannah bi rahmati." Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Wahai para malaikatku, masukkan hamba-Ku yang mulia ini ke dalam surga dengan rahmatku," kata Allah. Maka kata hamba ini, "La ya Rabbi, wahai Rabbku, bukan karena rahmat, tapi karena amalan diriku sendiri." Dia merasa amalannya sudah cukup untuk memberi surga. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk menimbang sebesar apa amalan ibadahnya jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah turunkan kepadanya.
Maka tatkala dibandingkan amalan yang dia lakukan selama 500 tahun, bayangkan orang sholat 500 tahun, tidak beranjak dari tempatnya. Ketika dia ingin makan, cukup dia petik buah dan dia makan. Ketika dia ingin minum, cukup dia ambil seteguk dua teguk air dia minum. Di sisinya, dia tidak bekerja, cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 500 tahun ketika ditimbang antara amal ibadahnya dengan rasa syukur atas nikmat Allah, maka amal ibadahnya tersebut hanya cukup untuk memberi rasa syukur atas nikmat penglihatan basar. Artinya, bisa tidak dia beli surga? Tidak bisa. Cukup tidak amalannya untuk selamat dari neraka? Jawabannya tak cukup. Maka kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk memasukkannya ke dalam neraka. Kata Allah, adkhulu Abdullah, masukkan hambaku itu ke dalam neraka. Maka kemudian hamba tersebut dengan penuh kehinaan di hadapan Allah mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, masukkanlah diriku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu. Maka kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Artinya seorang tidak akan bisa mencapai surga kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Nikmat Allah begitu luas. Allah turunkan kepada kita. Siapa di antara kita yang bersyukur atas nikmat iman? Siapa di antara kita yang bersyukur atas nikmat Islam? Kenapa Allah selamatkan kita sehingga dahi kita tidak kita gunakan untuk sujud di hadapan berhala? Sehingga dahi kita tidak kita gunakan untuk sujud di sisi kubur, kepada makam keramat, kepada makam yang disangka seorang wali Allah. Apa yang menyebabkan kita selamat dari kesyirikan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, demikian pula tatkala kita mau berpikir kepada Allah, maka akan muncul rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW tatkala beliau melihat awan gelap. Sekarang masa-masanya hujan, sering kita melihat awan gelap. Apa yang kita rasakan ketika kita melihat adanya awan yang gelap? Biasa saja, ya awan tiap hari datang. Tiap hari ketika datang yang diturunkan ya hujan. Biasa-biasa saja. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW tatkala melihat ada datangnya awan yang gelap, lalu kemudian berubah. Nabi SAW berubah, seakan-akan muncul rasa takut di dalam diri Nabi SAW. Kata Aisyah, yu'rafu dzalika min wajhi, terlihat kecemasan muncul di wajah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah orang-orang ketika datang awan yang gelap mereka bahagia karena sebentar lagi akan turun hujan? Maka kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, man yu'minni, siapa yang bisa menjamin rasa aman untukku bahwasanya awan yang gelap ini datang bukan untuk menurunkan azab dari Allah. Kata Nabi SAW, ada sebagian kaum dahulu Allah binasakan, Allah bumi hanguskan dengan angin. Sebagian kaum yang lain ada yang Allah binasakan dengan datangnya awan yang gelap yang mereka sangka itu adalah air hujan. Mereka katakan, hadza aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan mendatangkan keberkahan untuk kita. Padahal mereka tidak menyangka itu adalah azab yang turun dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka beliau berubah. Maka ketika kita berpikir tentang kemungkinan azab Allah yang turun kepada kita karena kemaksiatan yang kita lakukan, atau kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh orang kampung kita, maka kita akan khawatir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Akan muncul rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah perintahkan kita untuk terus berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia bukan tanpa modal untuk berpikir, tapi Allah ciptakan manusia dengan perangkat untuk berpikir. Allah ciptakan manusia, bagi manusia hati. Allah ciptakan untuk kita penglihatan, pendengaran. Untuk apa semua itu? Untuk berpikir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu akhrajakum min butun ummahatikum
La ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu apapun. Lalu kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah ciptakan bagi kita penglihatan, pendengaran dan hati. Kata Allah untuk berpikir. Salah satu dalil yang dipakai oleh Ibnu Katsir bahwasanya anggota tubuh yang digunakan manusia untuk berpikir adalah hati. Maka Allah jadikan kita dan Allah puji orang-orang yang berpikir dalam Al-Quran, diberikan nama ulul albab dan ulul absar, bukan Abdallah ya. Kalau ulul absar Abdallah yang satu itu yang mana? Nauzubillah min dzalik. Ini ulul absar dan ulul albab. Allah puji dan Allah jadikan penghuni surga mereka adalah orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir. Dan Allah jadikan penghuni neraka mereka adalah orang-orang yang tidak mau berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan penghuni neraka, penyesalan mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, ya Allah, kalau seandainya kami dahulu ketika hidup di dunia, na'qil, kami berpikir, wa nasma'u aw na'qil, kami mendengar dan kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan pernah dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa sebabnya mereka masuk ke dalam neraka? Malas untuk berpikir. Maka Allah perintahkan kita untuk tafakkur, ibadah yang agung, ibadah yang jarang kita temukan dalam hati kaum muslimin kecuali mereka orang-orang yang berpikir. Ibadah yang selalu menghiasi hati para ulama dari dahulu sampai sekarang. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah wa ra'ah, beliau Masya Allah punya faidah yang sangat banyak. Setiap tahunnya beliau datang ke Indonesia, beliau kasih daurah pelajaran khusus untuk para asatidzah. Setiap tahunnya pasti kita akan menemukan faidah baru. Ada faidah baru, ada saja faidah baru, faidah ilmiah. Faidah ilmiah yang tidak akan mungkin bisa didapat kecuali dengan ibadah tafakkur. Salah satu faidah ilmiah yang beliau sampaikan kepada kita adalah tentang kalimat zikir. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kanzun min kunuzil jannah. Apa kanzun min kunuzil jannah? Artinya adalah harta berharga dari surga. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan kecuali dari Allah. Dan kita tidak bisa berpindah dari satu gerakan, bahkan satu tarikan nafas kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, perbandingan jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu di dalam diamnya mendapatkan pahala berupa harta berharga dari surga, berbanding jauh dengan orang yang tidak mau berilmu, orang yang jahil, orang yang lebih suka berada dalam kebodohan. Dalam diamnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Apa bedanya? Orang yang berilmu dalam diamnya dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Saat dia berjalan menuju masjid dia katakan la haula wala quwwata illa billah. Setiap detiknya dia mendapatkan pahala berupa harta berharga dari surga. Kanzun min kunuzil jannah. Tafakkurnya ulama, tafakkurnya Imam Syafi'i misalkan, ketika Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, apa dalil bukti bahwasanya Allah itu ada? Apa jawaban Imam Syafi'i? Jawaban yang dihasilkan dari tafakkur. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, waraqatut tut. Waraqatut tut itu daun murbei. Daun murbei yang kalau dikonsumsi oleh syah. Apa syah? Sate. Apa sate? Sate daging kambing. Kalau bahasa Arabnya syah, apa kambing? Artinya bukan sate, artinya daging kambing. Artinya kambing. Syah, kalau daun murbei dimakan oleh kambing akan mengeluarkan susu yang murni. Kalau dimakan oleh dudah itu ulat sutra. Dan ulat sutra tidak makan kecuali dari daun murbei saja. Makannya cuma satu, daun murbei saja. Kalau ulat sutra makan daun murbei akan mengeluarkan apa? Susu juga
bukan benang sutra. Kalau dikonsumsi oleh lebah akan mengeluarkan madu murni. Kalau dikonsumsi oleh ghazalah, ada jenis rusa Siberia, namanya rusa kasturi. Rusa kasturi ini kadang diburu untuk diambil wangian dalam tubuhnya. Saya tidak begitu paham gimana, cuman diambil dari rusa kasturi, rusa Siberia. Yang kalau dimakan oleh rusa kasturi akan mengeluarkan apa? Bukan susu, bukan madu, bukan juga benang sutra, tapi akan mengeluarkan wangian kasturi yang dinamakan musk. Wangian musk, bahasa kita mungkin misk. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man alladhi wahhada al-asl wa 'addada al-makharij?" Bayangkan, pikirkan, kira-kira siapa zat yang mampu membedakan, yang mampu mengeluarkan benang sutra, madu, susu murni, lalu kemudian wangian musk dari sumber yang satu, dari daun murbai. Allah Subhanahu wa taala. Ini tafakkurnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jawaban yang tidak akan mungkin bisa didapat kecuali dengan tafakkur. Bahkan kita orang modern pun tidak tahu masalah kayak gini. Imam Syafi'i, orang yang hidup di zaman dahulu, tahu. Ini tafakkur. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini juga termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkur. Nabi SAW di malam hari beliau suka melihat langit. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Firman Allah yang artinya, sungguhnya pada penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang menuju malam, malam menuju siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulul albab, orang-orang yang mau berfikir. Ketika beliau memandang langit, lalu kemudian membaca ayat ini, beliau seketika langsung pulang ke rumahnya, lalu kemudian berjumpa dengan istrinya Aisyah, dan beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, izinkan diriku untuk beribadah kepada Allah di malam hari." Lalu kemudian beliau sholat. Ketika beliau berdiri, beliau menangis. Ketika Rasulullah SAW sujud, beliau menangis. Selesai sholat, beliau berbaring. Kebiasaan Nabi ketika sholat tahajud, ada jeda waktu antara selesai sholatnya dengan waktu subuh. Kalau istrinya bangun, beliau ngobrol. Ini romantismenya Rasulullah. Kalau istrinya tidur, beliau tidur berbaring sejenak. Dan ketika beliau berbaring, beliau menangis. Kemudian ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu khawatir? Apa yang membuatmu menangis? Sedangkan engkau adalah sosok yang diampuni dosanya yang lalu dan akan datang." Maka kata Rasulullah SAW, "Pada malam hari ini turun kepadaku firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kita sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, pergantian malam siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kata Nabi SAW, "Wailun, celaka orang yang membaca ayat ini dan dia tidak mau berpikir tentang penciptaan Allah, tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian malam dan siang." Berapa banyak di antara kita yang siang berubah menjadi malam. Sebentar lagi datang waktu siang, dari malam berubah menjadi siang. Berapa banyak di antara kita yang berpikir, yang mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Rabb kami, sungguh engkau tidak menciptakan semua ini untuk tujuan sia-sia. Pasti ada tujuan yang agung. Sedikit di antara kita yang mau berpikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita diperintah untuk tafakkur, dan tafakkur ini adalah ibadah yang agung. Maka kita perlu untuk melatih diri kita terus-menerus untuk bertafakkur. Salah satu cara yang baik untuk melatih diri untuk bertafakkur adalah banyak-banyak berkhalwah. Apa khalwah? Sendiri saja. Berdua antara kita dengan Allah. Hanya ada antara kita dengan Allah. Tidak ada orang lain. Kalau kita biasa nongkrong, silahkan. Kalau kita biasa berkumpul bersama saudara kita, berbicara bersama ikhwan, silahkan.
ada waktunya, tapi kita sediakan waktu khusus untuk tafakkur. Kapan? Ketika kita sendiri. Ketika berjalan menuju masjid, sebisa mungkin jangan berbicara sama orang lain, sendiri antara kita dengan Allah, tafakkur. Ketika di masjid jangan ngobrol, sudah antara kita dengan Allah, tafakkur tentang dosa kita yang begitu banyak yang mudah kita lupakan. Kebiasaan manusia itu bodoh, kebiasaan manusia itu alpa, kebiasaan manusia suka lupa. Siapa yang mengingatkan mereka? Teman, kawan? Tidak mungkin. Kita yang akan mengingatkan kita tentang sejauh mana dosa yang kita lakukan, tentang sekecil apa ibadah yang kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita muhasabah diri ketika kita sedang khalwah. Kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau diutus menjadi nabi dan sebelum beliau diutus menjadi nabi, istilah yang biasa kita kenal dengan tahannus ya, tahannus. Nabi bertahanus di gua, Nabi tahanus, Nabi bersendiri, menjauh dari hiruk pikuk kemaksiatan, kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi menyendiri, karena ketika seorang menyendiri, hatinya akan menjadi damai, hatinya akan menjadi tenang. Dan ketika hati menjadi tenang, saat itu mudah bagi hati untuk diajak bertafakkur, berfikir. Maka biasakan diri untuk melatih tafakkur. Biasakan diri untuk melatih tafakkur dengan cara khalwah. Yang pertama, biasakan diri untuk bertafakkur dengan cara banyak memandang kepada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan pandangan penglihatan mata kita ini tujuannya bukan untuk melihat hal yang haram. Na'udzubillah. Tujuannya bukan untuk hal yang sia-sia, tidak, tapi untuk tujuan. Apa tujuannya? Agar kita bisa bertafakkur, kita lihat langit, kita berpikir tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita ketika sholat, Allah menciptakan dalam surat Luqman ayat ke-10 sampai ayat ke-11. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kita saksikan langit tanpa tiang, berdiri kokoh yang melindungi kita dari segala mara bahaya di atas langit sana. Dan Allah ciptakan bumi dengan pasak berupa gunung. Kata Allah, antamida itu yang kalau tidak ada pasak gunung ini, maka niscaya bumi ini akan bergetar gak karuan. Nikmat Allah ketika kita memandang gunung. Kemudian Allah di ayat ke-11 Allah katakan, hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Tujuan agar kita mau berpikir. Kata Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkan kepada kata Allah, ciptaan yang diciptakan oleh orang selain Allah, zat selain Allah, tidak ada. Jadi kita merenung tentang ciptaan Allah, kita melihat langit, kita merenung. Ulama terdahulu, Sufyan Ats-Tsauri di antaranya, ketika dihadirkan makanan, berkunjung ke suatu negeri, Yaman, ke Sana'a, negeri Yaman. Lalu kemudian ketika beliau datang, dijamu dengan makanan yang mewah, banyak sekali makanan dihadirkan. Lalu kemudian beliau makan dengan kenyang, sampai kenyang. Ulama terkadang juga makan sampai perut ulama itu kenyang. Lalu kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri di malam hari beliau habiskan untuk beribadah hingga waktu subuh. Dan dia katakan, innal himar, kuda, keledai, kalau diberikan makanan banyak, kerjaannya juga lebih banyak. Maka demikian manusia, ketika mendapatkan rezeki yang banyak, maka seharusnya rasa syukurnya pun lebih banyak. Siapa di antara kita yang berpikir ketika mendapatkan makanan, oh rezeki hari ini lebih banyak dibandingkan rezeki kemarin, maka harusnya rasa syukur, ucapan alhamdulillah hari ini lebih banyak dibandingkan ucapan alhamdulillahku hari kemarin. Ketika kita melihat kuda yang berlari begitu gagahnya, kita ingat surat Al-Adiyat. Apa surat Al-Adiyat? Bercerita tentang kuda perang. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati, seterusnya. Kita baca tafsirnya, kita baca tafsir ringkasnya saja. Bercerita tentang kuda perang. Allah ciptakan kuda perang, bahkan Allah bersumpah dengan kuda perang. Ketika Allah bersumpah, maka Allah tidak akan mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia, yang pantas untuk dipikirkan. Tentang kuda perang, bagaimana kuda perang tersebut membawa penunggangnya menuju medan perang dengan gagahnya, membawakan kemenangan untuk mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana li rabbihi lakanut. Sungguh manusia sangat angkuh di hadapan nikmat Tuhannya, sangat ingkar untuk bersyukur terhadap nikmat Tuhannya.
Pertanyaannya, apa hubungannya antara kuda dengan rasa syukur, tentang antara kuda dengan pengingkaran manusia terhadap nikmat Allah? Apa hubungannya? Ini pantas untuk ditafakuri, pantas untuk dipikirkan. Ternyata hubungannya adalah kuda itu hewan yang lain. Ketika kita berikan perawatan yang baik, kita mandikan, kita sisiri, kita bersihkan dari debu dan kotoran, dia akan tahu siapa tuannya. Dia akan tahu caranya berterima kasih kepada tuannya. Sedangkan manusia, Allah berikan segala nikmat, Allah berikan pandangan mata, Allah berikan apapun. Apakah dia tahu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, innal insana li rabbih lakanun. Sungguh manusia begitu ingkar, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat satu makhluk Allah, dia akan berpikir. Sedangkan kita, banyak di antara kita yang tidak berpikir. Saya termasuk banyak yang tidak berpikir. Banyak sekali di antara kita yang tidak berpikir. Dan harus kita waspadai. Ketika kita jarang berpikir, banyak membawa hati kita untuk bercanda, ketawa ketiwi, dikhawatirkan hati akan menjadi kaku, hati akan menjadi keras. Hati kalau menjadi keras, ketika datang nasihat, tidak mau terima nasihat, merasa lebih tua dibandingkan yang memberi nasihat, merasa lebih punya ijazah dibanding yang punya nasihat, merasa lebih kaya dibanding orang yang punya nasihat. Apa sebabnya? Hatinya keras, jarang dipakai untuk berpikir, bertafakur. Ketika hati menjadi keras, bahkan ketika mendengar kabar kematian, hatinya tidak mengambil ibrah. Ada berita kematian, hatinya tidak menangis. Akan datang waktunya, kematian akan menjemputku. Tidak ada perkataan seperti itu. Kenapa? Hatinya berubah menjadi hati yang keras. Ini yang harus kita waspadai. Ketika kita malas untuk bertafakur, maka waspada, hati kita bisa berubah menjadi hati yang keras. Dan hati yang keras ini bukan sifatnya orang beriman, ini sifatnya orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin fis samawati wal ardi yamurrun, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha muridun. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kepada manusia di langit, di bumi, sedangkan manusia tetap berada dalam kebodohannya, tetap berpaling dari niat Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan berapa banyak? Banyak sekali. Tapi di antara manusia yang bersyukur sedikit sekali. Dan hal ini yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Kata Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jauhkan diriku, jauhkan hatiku dari jenis hati yang tidak merasakan rasa takut kepada Allah, yang tidak peka terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa lengkapnya? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan, atau kalau tidak ada kita cukupkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi keberkahan tersendiri untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kita di pagi hari ini menjadikan kita menjadi hamba yang bertafakur, menjadi hamba yang mudah menangkap ibrah dari setiap kejadian di alam semesta ini, di langit, di bumi, pergantian malam, pergantian siang. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan hati kita dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.